Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal IPA Fisika per kompetensi dasar sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah tingkat SMP. Adapun pada video ini kita akan membahas materi besaran pokok dan besaran turunan. Anak-anak, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik, langsung saja kita mulai. Yuk. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada video ini diambil dari KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa materi kita di video ini dibatasi pada besaran pokok dan besaran turunan saja ya anak-anak. Baik, kita langsung mulai saja dengan review materi. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai serta mempunyai satuan. Sedangkan nilai adalah berupa angka yang merupakan hasil dari pengukuran. Dan satuan adalah besaran pembanding yang digunakan sebagai acuan dalam suatu pengukuran. Contohnya, panjang meja 80 cm. Besaran yaitu panjang anak-anak. Nilainya 80. Untuk satuannya sentimeter. Contoh berikutnya, massa tubuh 50 kg. Yang dimaksud besaran adalah massa. Nilai itu 50 dan satuannya kilogram. Contoh yang ketiga, waktu perjalanan 15 menit. Yang dimaksud dengan besaran adalah waktu. Nilainya 15 dan satuannya adalah menit. Bisa ya anak-anak membedakan besaran, nilai, dan satuan. Kita akan lanjut jenis besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran fisika dan bukan besaran fisika. Besaran fisika adalah besaran yang memiliki patokan yang jelas dan tidak tergantung dari pengamatnya. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu. Misalnya ya anak-anak, ada sebuah meja. Nah, Ibu Santi, Ibu Puspa, Pak Yono, Pak Bayu diminta untuk mengukur panjang meja tersebut. Maka hasil pengukuran yang dilakukan oleh Bu Santi, Bu Puspa, Pak Yono, ataupun Pak Bayu, itu pasti hasilnya sama anak-anak. Karena panjang merupakan besaran fisika, sudah ada standar atau patokan yang jelas ya. 1 meter tuh sekian misalnya ya. Jadi siapapun yang mengukur hasilnya nanti akan sama. Nah sebaliknya, bukan besaran fisika adalah besaran yang tidak memiliki patokan yang jelas dan sangat tergantung dari pengamatnya. Atau bisa dikatakan sifatnya relatif anak-anak. Relatif tuh jadi tiap orang mungkin bisa memberikan penilaian yang berbeda-beda. Contohnya apa sih? Kita lihat yuk. Contohnya adalah kebaikan, kecantikan, kerajinan, dan lain-lain gitu ya. Nah kebaikan nih contoh misalnya tokoh Robin Hood. Ya, Robin Hood ini menurut rakyat, dia tokoh yang baik anak-anak. Tapi kalau menurut para pejabat, nah Robin Hood ini ancaman mereka gitu ya. Jadi kebaikan itu relatif anak-anak, belum tentu Robin Hood itu baik menurut rakyat, tapi bagi pejabat Robin Hood itu tidak baik gitu ya. Kecantikan itu juga relatif. Misalnya Ibu Sandi tanya ya ke anak Ibu, Mami cantik nggak? Nah anak Ibu jawabnya pasti cantik, ya nggak? Tapi kalau menurut kalian kan belum tentu, ya nggak? Nah, begitu juga kerajinan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Besaran fisika. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok, besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri dan tidak tergantung pada besaran lain, serta diperoleh melalui proses mengukur. Ini besaran pokok ya anak-anak. Nah, yang kedua besaran turunan, yaitu besaran yang diperoleh dari besaran pokok melalui proses perkalian dan pembagian. Jadi, besaran turunan itu diperoleh melalui proses menghitung. Beda ya anak-anak ya, antara besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan lanjut. Besaran pokok. Untuk tingkat SMP, kita akan mempelajari 7 besaran pokok, yaitu kita lihat ya. Ada suhu, satuannya Kelvin,
lambang satuan K. Kemudian massa, satuannya kilogram, lambang satuan kg. Panjang, satuannya meter, lambang satuan m. Jumlah zat, satuan mol, lambang satuan juga mol. Intensitas cahaya, satuan kandela, lambang satuannya CD. Waktu, satuan sekon, lambang satuannya S. Arus listrik, satuannya ampere, lambang satuannya A besar. Nah, anak-anak, satuan di sini merupakan satuan menurut standar atau sistem internasional, yang SI ya. Nah, kalau kalian amati di sini, 7 besaran pokok yang sudah disebutkan tadi ya, ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Ini ada cara mudah loh untuk mengingatnya. Bu Santi sudah ini ya, menebalkan huruf awal nih setiap besaran pokoknya. Nah, ini kalau disingkat anak-anak kita bisa baca, yaitu SMP jiwa. Ingat ya, 7 besaran pokok SMP jiwa. Gampang kan? Ya, kita akan lanjut ke besaran turunan. Beberapa contoh besaran turunan adalah yang pertama ada luas. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Satuan menurut sistem internasional meter persegi. Nah, besaran pokok yang menyusun itu kita bisa lihat dari satuannya anak-anak. Ini kan meter persegi, ya ada meter. Meter berarti menunjukkan panjang. Kemudian volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini volume balok ya anak-anaknya berarti. Satuannya meter kubik. Nah, besaran pokok penyusunnya berarti panjang aja ya, sama dengan luas nih. Disusun oleh besaran pokok panjang. Kemudian kecepatan atau kelajuan. Persamaannya atau rumusnya V sama dengan S per T. Satuannya meter per sekon. Nah, besaran pokok yang menyusun itu berarti ada panjang dan waktu. Ya, ini lihat satuannya meter per sekon. Meter menunjukkan panjang, sekon menunjukkan waktu. Nah, kemudian percepatan ya, persamaannya A sama dengan delta V per delta T. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, maka disusun dari besaran pokok, panjang dan waktu juga anak-anak ya. Meter itu kan panjang, sekon itu kan waktu. Berikutnya yang kelima massa jenis. Persamaannya rho sama dengan M per V. Di mana M itu massa, V-nya itu volume ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram itu menunjukkan massa. Meter ya tadi itu panjang. Kemudian gaya itu ada persamaannya F sama dengan M dikali A. M-nya itu massa ya, ini kilogram. A-nya itu percepatan. Nah, tadi ini percepatan satuannya kan meter per sekon kuadrat. Ya, jadi untuk gaya tersusun dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Ini ada kilogram, ada meter, dan ada sekon. Massa, panjang, dan waktu. Yang ketujuh tekanan. Persamaannya P sama dengan F per A. F-nya itu tadi gaya, A-nya di sini adalah area atau luas penampang gitu ya. Jadi nanti ada satuannya Newton per meter persegi atau setara dengan kilogram per meter sekon pangkat 2 ya. Jadi besaran pokok penyusun untuk tekanan adalah ada massa, panjang, dan waktu. Terakhir energi atau usaha. Persamaannya ini persamaan usaha ya anak-anak, W sama dengan F kali S. Satuannya Newton meter atau setara dengan kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Jadi besaran pokok penyusunnya adalah massa, panjang, dan waktu. Bisa ya? Oke, kita akan mulai dengan latihan soal. Soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut. 1. Besaran massa satuan gram. 2. Besaran suhu satuan kandela. 3. Kuat arus satuan ampere. 4. Waktu satuan jam. Pertanyaannya, besaran pokok dan satuan menurut sistem internasional atau SI yang benar adalah. Nah, tadi di review materi sudah kita bahas ya anak-anak ya. Besaran pokok ada 7 SMP jiwa. Nah, yang dengan apa ini satuan menurut SI yang benar berarti ini massa salah ya anak-anak ya. Kalau kita lihat di sini, massa itu tadi kan kalau SI harusnya kilogram. Ini berarti salah ya. Suhu
Nah, tadi satuan SI-nya suhu itu kandela. Ya, ini berarti salah. Kuat arus listrik atau arus listrik itu ampere. Nah, ini benar ya, sesuai. Waktu itu tadi harusnya kalau SI sekon ya anak-anak ya. Jadi yang benar adalah yang nomor 3. Ini dia jawabannya C. Seperti itu. Bisa ya? Baik, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Soal kedua. Besaran pokok dan satuan menurut sistem internasional SI yang benar terdapat pada tabel berikut adalah A. Massa kilogram, B. Panjang sentimeter, C. Volume meter kubik, D. Waktu jam. Nah, pertanyaannya di sini adalah besaran pokok anak-anak. Ya, nih besaran pokok dan satuan internasional ya, sistem internasional. Jadi otomatis ini volume udah salah ya, karena dia kan turunan. Ini volume udah salah ya. Kemudian ini waktu satuannya jam, salah, harusnya sekon ya. Panjang sentimeter juga salah, SI itu harusnya meter. Nah, yang benar adalah yang massa satuannya kilogram. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan tabel berikut ya. Silakan kalian amati sendiri ya tabelnya anak-anak. Nah, pertanyaannya berdasarkan tabel di atas, besaran dengan satuan dalam sistem internasional dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini pertanyaannya hanya besaran dan satuan SI. Jadi ini kita lihat ya, mana yang sesuai antara besaran, satuan, dan alat ukurnya anak-anak. Satu-satu ya kita lihat nomor 1, suhu satuan SI-nya Celcius, ini salah ya, harusnya kan Kelvin. Alat ukurnya benar, termometer. Waktu, satuan SI-nya sekon, ini benar. Terus alat ukurnya stopwatch, ya ini juga benar. Kemudian massa, satuan SI kilogram benar, alat ukur neraca juga benar. Neraca itu sama aja timbangan anak-anak. Yang keempat, panjang, satuan SI meter benar, alat ukurnya speedometer, ini salah anak-anak. Ya, panjang itu alat ukurnya bisa penggaris, mistar gitu ya. Kalau speedometer ini untuk mengukur kelajuan ya. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan 3. Jawabannya adalah pilihan B ini ya, yang B yang benar. Kita akan lanjut soal nomor 4. Perhatikan tabel di bawah. Pertanyaannya, kelompok besaran turunan beserta satuannya menurut sistem internasional SI ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang ditanyakan besaran turunan anak-anak ya. Dan satuan SI-nya gitu. Jadi kita harus jeli ini ya. Jadi pertanyaannya adalah besaran turunan. Kita lihat. Volume ini besaran turunan, satuannya meter kubik sesuai. Gaya ini juga besaran turunan ya, satuan Newton ini juga benar. Jumlah zat ini besaran pokok anak-anak ya. Massa jenis ini besaran turunan, tapi satuannya ini bukan satuan SI, ini salah. Usaha besaran turunan, satuannya joule benar ya. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 5. Nah ini B ya anak-anak, 1, 2, dan 5. Selanjutnya nomor 5, perhatikan tabel berikut. Pertanyaannya dulu aja ya. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional ditunjukkan oleh nomor. Nah ini mirip ya sama nomor 4 tadi. Pertanyaannya masih seputar besaran turunan dan satuan SI. Ya, kita harus jeli. Yuk kita lihat dulu dari tabelnya anak-anak. Besaran turunan volume betul, satuannya juga betul sudah sesuai. Kuat arus listrik ini besaran pokok anak-anak ya. Intensitas cahaya ini besaran pokok. Tegangan listrik ini turunan, satuannya volt benar. Tekanan besaran turunan, satuannya Newton per meter persegi juga benar. Artinya yang benar adalah nomor 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 ini ada di pilihan B anak-anak. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Kenny melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut ya.
1. Massa beberapa telur adalah 0,5 kg. 2. Volume sebuah telur 40 cm kubik. 3. Suhu kamar Kenny 25 derajat Celcius. 4. Tinggi meja belajar 80 cm. 5. Luas kamar tidur Kenny 12 meter persegi. 6. Denyut jantung Kenny 78 denyut per menit. Nah, pertanyaannya, hasil pengukuran Kenny yang termasuk besaran pokok adalah, nah ini juga harus jeli anak-anak. Yang ditanyakan, ini besaran pokok ya. Tapi satuannya ini enggak ada ketentuan standar SI ya, jadi satuannya bebas ya. Nah, kita lihat di sini yang besaran pokok ya, kita cek nih. Massa, ini besaran pokok ya anak-anak ya, berarti benar. Ini volume. Volume tuh besaran turunan anak-anak. Jadi ini bukan ya, tidak sesuai dengan ini pertanyaan yang diminta. Suhu itu besaran pokok anak-anak. Jadi ini benar. Tinggi itu besaran pokok ya, tinggi setara dengan panjang anak-anak. Luas ini turunan. Jadi bukan ya, bukan yang diminta. Denyut jantung Kenny ini juga bukan ya, bukan besaran pokok ya. Nanti jadi yang dimaksud besaran pokok itu adalah yang ditunjuk oleh nomor 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ini ada di pilihan B anak-anak. Nah, seperti itu. Mudah ya. Yuk kita lanjut ke nomor 7. Cukup panjang nih ya soal cerita. Ibu Santi bekerja sebagai guru IPA Fisika di SMPK Penabur Cirebon. Setiap hari kerja, ia menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah yang jaraknya 7 km. Dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan sepeda motornya dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam. Sesampainya di sekolah, ia harus segera memarkirkan motornya di parkiran dekat lapangan basket. Sekolah didirikan di atas tanah seluas 2 hektar. Dan daya listrik yang tersedia sebesar 150.000 watt. Dengan daya listrik sebesar itu, semua ruangan di sekolah dipasang AC atau alat pendingin ruangan agar tercipta suasana belajar yang nyaman dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Pertanyaannya, dari cerita tersebut yang termasuk kelompok besaran pokok dan besaran turunan secara berurutan adalah, jadi ini yang ditanya besaran pokok dan besaran turunan secara urut anak-anak. Ya, ini penting ya digarisbawahi. Nah, kita kasih tanda ya. Tadi di cerita tadi tuh ada 6 besaran anak-anak. Ini ya dikasih nomor nih 1 gitu ya. Ini nomor 1 jarak ya 7 km. Nomor 2 waktu ya. Nomor 3 ini kelajuan rata-rata. Nomor 4 luas ya, ini luas. Nomor 5 daya listrik, dan nomor 6 adalah suhu. Nah, kalau kalian amati di sini, yang termasuk besaran pokok dulu anak-anak. Yuk kita kasih tanda ya. Besaran pokok tuh berarti ini ya, jarak. Nomor 1, waktu. Dan suhu. Ini besaran pokok anak-anak. Sedangkan yang besaran turunan, ini anak-anak ada kelajuan, kemudian luas, ya, dan daya listrik. Ini besaran turunan. Jadi yang pokok yang Ibu lingkarin warna biru, yang turunan yang berwarna kuning ya. Nah, berarti yang pokok itu 1, 2, 6. Kita lihat 1 dan 2. Ini ya pilihannya kemungkinan ada di A atau di B yang besaran pokoknya. Nah, sekarang kita lihat yang besaran turunannya ada di 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5. Nah, berarti yang paling sesuai adalah yang pilihan A ini anak-anak ya. Besaran pokoknya 1, 2, turunannya 3, 4. Gitu kan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 8. Besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu ya A panjang dan waktu, B massa dan waktu, C panjang dan massa, D waktu dan volume ya. Tadi di pemaparan materi atau review materi sebelumnya kita sudah pelajari anak-anak ya.
Kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon gitu kan ya. Nah, meter per sekon berarti menunjukkan meter itu panjang, sekon itu waktu. Berarti kecepatan itu tersusun dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Ini anak-anak jawabannya adalah yang A. Panjang dan waktu. Jangan keliru, oke? Baik anak-anak, untuk pembahasan soal KD 3.1 materi besaran pokok dan besaran turunan sudah selesai. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah masing-masing. Sehingga ketika menghadapi ujian nanti, kalian sudah lebih siap ya anak-anak ya. Oke anak-anak, nantikan video ibu yang kedua dan ketiga, keempat, dan selanjutnya gitu ya. Karena nanti ibu akan membuat video-video pembahasan per KD ya. Cukup banyak anak-anak ya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan klik lonceng ya notifikasi supaya kalau Ibu Santi upload video baru, kalian dapat pemberitahuannya. Seperti itu. Baik anak-anak, Ibu akhiri perjumpaan kita saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah, Tuhan memberkati kita semua. Semangat!